Hai, kembali lagi bersama aku Noval dan welcome to The Azana Hotel Semarang. Oke, di sini aku pesan kamar dengan tipe deluxe dengan luas kamar sekitar 23 meter persegi. Dan di sini aku dapat atau aku request di lantai 6, jadi lantai paling tinggi ya. Oke, terus aku dapat harga sekitar 486 atau 490 ribu, dan dengan harga asli itu 500 sekian, 540 ribuan. Terus aku pesan di tiket.com dan waktu itu ada harga gledek, jadi dapat diskon sekitar 10%. Jadi ada diskon sebelumnya, terus ditambah lagi ada voucher dengan diskon 10%, jadi tinggal 486 ribu atau 490 ribu rupiah. Dan aku pesan tipe deluxe dan itu udah plus harapan ya. Jadi di sini aku pesannya udah plus breakfast, jadi bukan cuman room only aja. Dan gimana sih keseruanku di sini, atau gimana sih ruangan atau kamar dari tipe deluxe dari The Azana Hotel Airport Semarang? Dan menurutmu gimana sih breakfastnya? Kalian mau tahu dan apa aja fasilitas plus kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja, mari kita bahas. Oke, jadi ini dia kamarnya. Jadi di sini tuh ada kasurnya gede, terus ada bantal sama ada bantal guling, dan di sini ada dua meja di sini sama di sana ada dua meja. Dan di sini ada stop kontak dua. Ini ada saklar lampu buat lampu ya, di lampu ini tuh lampu ini juga nah, belakang. Terus jadi ada saklar lampu. Terus habis itu kan lanjut lagi nih ke sini nih. Nah, di sini juga ada meja juga nih. Ini ada meja, ini ada stop kontak dua lagi. Ini ada saklar lampu juga nih buat yang atas juga tuh. Nah, kayak gitu. Ini ada kayak raknya, jadi ada raknya di situ. Di sana juga ada ya. Terus habis itu kita kasih ini langsung jalan. Nah, itu jalan utamanya, Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kalau kalian lagi tiduran di sini, kalian bisa lihat ke sana nih sambil tiduran. Enak banget ini. Dia bener-bener full dari atas sampai bawah. Mantap ya tuh. Kita tutup lagi. Nah, kita lanjut lagi. Ini dia bagian meja kerja yang aku bilang tadi. Mungkin meja kerja juga nggak begitu besar sih, cuman kursinya ini loh enak. Ini dia kursinya. Ini bisa naik turun, bisa dinaikin turun. Lihat bawah sini. Tuh. Oh my god. Wow. Bisa naik, turun, ya gitu kan, bisa disesuaikan. Terus di belakang sini ada seperti biasa, ada termos teko listrik, ada gula, creamer, kopi, dan teh juga. Di sini ada cup, ada dua mug. Ini ada pengaduknya juga di sini. Terus ke depan sini ada cermin gede juga, lumayan gede di sini sampai sini, dan ini tuh nyambung sampai sana. Begitu. Dan ini ada telepon extension di sini. Ini ada saklar buat hidupin backlight yang belakang, dan ini TV-nya. Dan TV-nya menurutku nggak cukup sih, nggak kegedean, nggak kekecilan. Jadi lumayan gede, bisa buat tidur, kita bisa nonton dulu cukup. Dan ini jernih banget. Lanjut lagi, di sini ada tong sampah. Di sini nggak ada apa-apa, jadi kayak cuman ambalan aja. Dan di sini ada kayak gantungannya aja, jadi di sini ada gantungan dengan total ada 3 gantungan. Terus ke bawah ini nggak ada apa-apa, cuman kosongan doang. Dan ini hair dryernya, jadi hair dryernya itu dia kayak gini, jadi bukan yang biasa ditaruh di kamar mandi diginiin, tapi ini kayak bener-bener terlepas gitu loh dari kamar mandi. Kita bisa bawa kemana-mana. Dan di bawah ini ada rak yang bisa dibuka, tuh bisa dibuka. Terus habis itu lanjut lagi ke sini, di sini ada cermin lagi, dan ini cerminnya juga gede, bisa satu badan kayak cerminnya. Terus sini ada MCB, ini ada pintunya, ini ada peephole-nya menurutku pendek sih. Ya pendek sih. Ini mungkin di 1,5 1,6 meter ya peephole-nya. Terus ini ada penguncinya, dan ini kita pakai kartu, ini bisa dikunci juga. Dan di sini adalah tempatnya. Jadi kayak ada saklar lampu, di sini ada tempat buat keycardnya buat dimasukin buat listrik, dan ini ada pengaturan buat AC-nya. Di sini ada kalau kelihatan. Di sini ada tulisan 26 derajat tuh. Di sini ada 26 derajat, jadi ini suhu sekarang, dan kita bisa naikkan turunkan. Nah, ini kita pakai kayak ini kita pengennya 24 derajat nih, tapi ternyata kita cuma bisa dapat 26 derajat aja. Dan ini buat nyalain matiin, ini buat fan-nya, ini buat swing-nya, dan ini cuma buat naikin turunin sama derajatnya. Terus oh iya, ini ada sunnya di sini, dan AC sentralnya ada di sini. Nih ada AC sentralnya ada di sini, dan itu buat kayak misal terjadi kebakaran, di situ ada air yang otomatis keluar. Ada sensornya, ada smoke detector di situ. Dan ini jadi di kamar mandi di sini ada kaca, cuman kacanya nggak full tembus pandang ya, jadi cuman segini aja tembus pandang. Yang bawahnya itu di blur ya, kalian lagi mandi, karena ini langsung terhubung ke tempat showernya, jadi bukan ke
kamar mandi yang biasa, tapi ini langsung terhubung tempat showernya. Jadi kalau misalnya kayak lagi mandi kayak di transparan ya jadinya kelihatan. Oke, selamat datang di kamar mandinya. Jadi ini adalah kamar mandinya. Di sini kita ada 2 bagian, yaitu ada shower satu bagian shower, satu bagian buat wastafelnya, dan satu bagian untuk toilet. Dan di sebelah sini kita mulai dari sini dulu. Di sini ada handuk. Di sini sebenarnya ada handuk 2. Ada handuk 2, terus ini ada gantungannya, dan di situ kita ada sabun untuk mandi, ini showernya. Terus ini untuk kerannya itu ada biru untuk dingin dan merah untuk panas, tapi di panasnya nggak panas banget, jadi hangat dan cukup panas aja. Dan di sini ada kayak ambalan yang buat tempat apapun itu, mungkin bisa sabun wajah kalian atau mungkin sampo kalian. Terus habis itu lanjut lagi ke daerah sini. Ini adalah wastafelnya. Jadi ini ada wastafelnya, dan ini ada cermin gede banget dari atas sampai bawah. Dan di sini ada stop kontak, ada untuk saklar buat matiin dan hidupin lampu di sini. Terus lanjut ke bawah, di sini ada tong sampah, di bawahnya nggak ada apa-apa, cuma ada tempat saja. Dan ini kita di sini ada buat kalau misalnya kalian habis sikat gigi, jadi kayak bisa taruh sini terus ngisi, dan nanti sikat giginya kalian taruh di sini aja. Nah kayak gitu. Dan di bawah ini kita dapat banyak banget, ini ada shower cap, kita dapat 2. Ini sama ini ada kalau yang ini sanitary bag namanya, bukan shower cap. Jadi satu shower cap, satu sanitary bag. Dan ini ada sabun. Terus ini kita ada toothbrush, kita dapat toothbrush juga. Lalu lanjut di bawah, di sini kita dapat 2 buah sandal hotel. Di sini kita dapat 2 buah sandal hotel. Di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Lanjut ke tempat terakhir, yaitu di toiletnya. Tapi di sini ada exhaust-nya, dan menurutku ini terus kesan toiletnya gelap sih, karena dia nggak ada lampunya. Jadi cuma ada lampu di tengah sama di shower aja. Yang di sini nggak ada lampunya, jadi kayak gelap banget. Jadi kita pakai toilet duduk, dan di sini ada shower jajar di sini. Ya ada tisu, biasanya untuk toilet, tisu toilet, dan kita dapat refillnya juga di sini. Nah di situ. Terus ini ada toiletnya kayak gini, dan di sini nih yang apa? Di situ gendang. Jadi kayak entah kayaknya bocor karena ini gendang terus, entah kenapa di daerahnya itu gendang terus. Oke, jadi itu dulu untuk yang di toilet. Oh iya, sama satu lagi. Ini di sini ada gantungan buat handuk, dan ini pakainya kayak gini, jadi dia bakal bisa tutup otomatis kayak gini. Set, mantap. Oke, hai, tadi adalah room tour dan toilet tour dari Hazanas Hotel Airport Semarang, dan sekarang aku mau bahas soal breakfastnya. Jadi aku tadi udah hampir nyobain semua breakfastnya, dan menurutku makanannya enak-enak. Yang pertama itu ada di prasmananya. Prasmananya itu buat tadi ada sausage and potatoes, terus ada fish SC barbecue, lalu ada tumis pokcoy, ada nasi goreng belacan, nasi putih, dan mie goreng kayak gitu. Terus ada beberapa makanan tradisional juga nih, ada soto, ada bubur ayam, ada bubur mutiara, dan juga ada pecel juga. Terus ada juga yang di tempat kukus-kukus aja nih. Jadi di tempat kukus tadi ada bakpao, ada pisang kukus, pisang rebus juga, terus ada jagung rebus juga, dan lain sebagainya. Terus untuk makanan-makanan yang lebih ke barat-baratan tuh tadi ada salad, terus ada omelet juga. Jadi aku juga nyempet beli omelet, bukan beli sih, minta omelet, karena jadi itu by request. Jadi nggak digoreng dulu, tapi dia digorengnya saat kita request untuk minta omelet, dan itu nanti diantar ke meja makan kalian yang ada di bawah di tempat breakfast gitu. Terus habis itu ada juga buah-buahan, ada buahan potong, ada buah-buah biasa yang masih belum dibuka, itu juga ada. Tapi situ ada juga toast seperti biasa. Jadi ya roti panggang sih lebih tepatnya, roti panggang yang nanti dikasih selai dan lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu ada juga sereal yang nanti kita bisa kasih fresh milk sendiri. Jadi di situ udah disediakan, yang mana fresh milknya itu ada di tempat minuman. Jadi minuman di situ ada 4 nih tadi nih aku lihat, ada infused water, ada mineral water atau air mineral, ada fresh milk atau susu segar, dan yang terakhir itu adalah mango juice. Tapi waktu aku nyoba mango juice-nya tuh rasanya bukan kayak mango juice, tapi lebih ke menurutku kayak sirup, karena kan harusnya kalau mango juice kan jus mangga itu lebih kental kan, tapi itu rasanya kayak sirup, yang itu bener-bener manis banget sirupnya kayak gitu. Dan habis itu ada yang terakhir adalah coffee and tea, yang itu pasti wajib ada sih di setiap breakfast di hotel-hotel. Dan menurutku kopinya enak banget karena dia bener-bener real kopi yang kita pakai mesin espresso kayak mesin kopi kayak gitu. Dan di situ ada air panasnya dan ada kopi yang belum digilingnya. Jadi kita nanti tinggal pencet salah satu tombol yang mana nanti itu akan mengeluarkan kopi dan air panas ya, yang kita taruh gelas di bawahnya kayak gitu. Menurutku mantep banget sih untuk breakfastnya, dan worth it sih, bener-bener kelas hotel bintang 4 banget lah. Oke, jadi ini adalah swimming poolnya, dan swimming poolnya itu adanya di outdoor ya, jadi tidak di indoor, di outdoor gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya kasih itu kan dari lift
lift terus turun di lantai paling bawah, habis masuk lift terus belok ke kanan terus lurus saja mentok terus ke kiri dikit, nanti di kanan tuh kayak ada tangga, nanti kalian ketemu tangga kecil ini dan itu ada logonya swimming pool, dan datang sampailah di swimming poolnya, dan swimming poolnya itu bentuknya L kayak gini. Dan ini cuman buat kids aja karena emang sebenarnya di sini nggak begitu dalam, cuman 1,2 meter, yang bagian sini 1 meter, terus ada sekat segini, dan ini bagian sini itu 1,2 meter, dan di situ itunya lebih kecil daripada yang di sini, jadi bentuknya L kayak gitu. Jadi emang sebenarnya kayaknya ini emang tulisannya pun juga kids pool aja, bukan pool buat orang dewasa kayak gitu, dan emang hitungnya cukup kecil sih, cuman bagus penataannya gitu. Oke, itu tadi adalah room tour plus pengalaman breakfast serta fasilitas yang ada di sini. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihan dulu. Kelebihan pertama adalah menurutku kamarnya luas karena 23 meter persegi, dan hitungannya juga mereka mentatanya lebih sedemikian rupa sehingga kelihatan luas banget dan banyak space yang menurutku nggak sempit banget. Jadi ada banyak space kosong lah yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa, ya mungkin kita kalau lewat pun juga masih enak gitu loh. Untuk kelebihan pertama. Lalu kelebihan kedua adalah breakfastnya bervariasi, karena tadi aku sudah mencoba buat breakfastnya dan menurutku makannya bervariasi banget, bervariatif banget, mulai dari makanan yang lokal seperti pecel, ada soto, ada bubur mutiara juga, lalu untuk ada makanan yang hitungannya makanan Eropa atau makanan luar kayak mungkin potato wedges, terus ada barbecue juga gitu. Barbecue, terus ada toast juga dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu adalah menurutku parkirannya tertutup, tapi ini khusus untuk parkiran di dalam aja ya, dan menurutku parkiran juga cukup banyak kok untuk space-nya, walaupun karena emang ada parkiran basementnya itu cukup sempit untuk parkiran mobil, jadi benar-benar cukup untuk 2 mobil aja. Jadi kalau misalnya ada 1 mobil yang sudah parkir di pinggir, itu biasanya 1 mobil lagi buat masuk itu biasanya akan dibantu oleh valet atau tukang parkir atau pegawai dari sini untuk dibantu untuk diparkirkan atau mungkin diarahkan untuk parkir. Tapi untuk parkir motornya itu ada di bawah, jadi udah 100% kalian kalau parkir motor itu pasti tertutup. Kalau mobil pasti ada kemungkinan kalian parkir di luar kalau misalnya ternyata parkir di dalam itu penuh. Oke, untuk fasilitas itu adalah di sini ada gulingnya atau bantal guling. Kalian bebas lah nyebutnya apa. Karena menurutku jarang banget aku nemuin hotel dengan punya bantal guling di setiap kamarnya, kecuali Harris Hotel. Waktu itu aku pernah review juga, ada di situ juga ada bantal gulingnya, dan aku yang kedua itu ada di sini ada bantal gulingnya. Biasanya aku cuma dapat bantal aja, dan itu pun biasanya bantal ada 2 tipe, yaitu firm sama soft, tapi di sini kita dapat 1 bantal dan 1 guling gitu, jadi komplit. Oke, lanjut lagi untuk plus selanjutnya adalah di sini menggunakan AC sentral, dan menurutku AC sentralnya bagus banget. Jadi bukan yang benar-benar diputer, dia tuh benar-benar digital. Kita pakai penyetan gitu, dan itu ada digital. Jadi bukan putaran, tapi kita pakai digital kayak AC pada umumnya. Cuman dia pakai AC sentral, jadi kita nggak bisa pakai remote. Kita harus ke tembok yang dimana di situ ada pengaturnya. Lalu plus yang selanjutnya adalah di sini ada hair dryer, dan hair dryernya itu yang kita bisa bawa kemana-mana, dalam artian bukan kemana-mana keluar, tapi kayak kita bisa hair dryer ya, kita bisa ngeringin rambut pakai hair dryer, nggak cuma di kamar mandi aja, kita bisa di kasur, kita bisa di belakang, kita bisa ada di tempat kerja, kita bisa ada di depan jendela. Itu yang penting ada stop kontaknya, karena kebanyakan hotel itu hair dryernya itu udah jadi satu di kamar mandi, dan itu ada tempatnya, tapi di sini tuh kayak ditaruh di suatu tempat dan itu emang terbuka, jadi kayak kita bisa nyolokin hair dryer itu di mana aja. Untuk pesan lagi, aku baru menemukan hotel ini di mana dia satu lantai itu ada yang smoking sama ada non smoking, jadi kayak dipisahkan itu untuk arahnya. Jadi untuk dari keluar lift itu yang smoking belok kanan, yang non smoking itu belok kiri. Biasanya untuk di hotel-hotel yang tinggi-tinggi itu yang smoking itu dia paling atas, dan yang non smoking itu di bawahnya smoking area, di bawahnya smoking room atau smoking floor. Jadi yang orang-orang yang request untuk hotel atau kamarnya itu smoking available atau bisa merokok di kamar, biasanya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang kamarnya itu request yang bebas asap rokok. Cuman kalau di sini tuh dia standar. Jadi aku di lantai 6 di paling tinggi itu bener-bener di kanan itu yang smoking, yang di kiri itu non smoking. Jadi dalam satu lantai yang sama, bukan dipisahkan gitu. Dan menurutku plus yang paling terakhir, dan menurutku ini cukup penting sih untuk kalian bisnismen atau seorang content creator atau yang pengen ke hotel itu cuman pengen ya buat kerja atau mungkin buat menenangkan diri atau buat bikin konten dan lainnya, itu adalah kursinya yang nyaman yang aku pakai sekarang. Jadi kursi itu bener-bener kursi empuk yang buat kerja, bukan kursi yang kayak di cafe yang kayu ataupun yang lainnya, tapi ini bener-bener kursi yang empuk yang biasa kita pakai buat di kantor-kantor ya gitu. Jadi kalian bisa nyaman untuk duduk lama di sini, dan ini bisa dinaik turunkan, dan ini ada sandarannya, dan itu bener-bener empuk semua dari mulai bawahnya atau yang buat tempat duduk sampai sandarannya, dan itu full empuk. Kita lanjut lagi ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah ini aku nggak tahu dibocor atau enggak, tapi di toilet, di bener-bener di toiletnya
itu di bawahnya di bagian depan itu gendang terus, jadi kayak ada air yang ngalir atau mungkin ada air yang mengenang di situ, padahal udah lama banget kita pakai, kayak mungkin saat semalaman itu biasanya harusnya kan kering, dan itu juga udah aku geser-geser gitu airnya, harusnya kan cepat kering, dan exhaustnya juga aku nyalain, tapi paginya malah masih tetap ada. Jadi ada kemungkinan di situ ada kebocoran. Kekurangan selanjutnya adalah channel TV-nya terbatas, walaupun channel TV-nya itu bagus-bagus semua, jadi nggak ada yang kabur, nggak ada yang semut, tapi itu terbatas banget. Aku nggak bisa nonton Global TV, nggak bisa nonton MNC dan lainnya, jadi cuma ada beberapa yang biasanya ada aja, kan mungkin Tet TV, Trans TV, Trans 7, cuman selain itu nggak ada, cuman mungkin ada 20 channel aja. Cuman bagusnya adalah di sini channelnya itu bagus-bagus kalau buat dilihat, jadi nggak ada burem, jadi bener-bener jernih banget. Cuman kekurangannya ya channelnya terbatas aja. Lalu minus yang selanjutnya adalah wifi-nya kurang kencang. Jadi aku di sini di lantai 6, aku dapat di lantai 6, di lantai paling tinggi itu wifi-nya hitungannya kurang kencang. Dan minus yang terakhir yang menurutku ini sebenarnya minus, tapi juga ya itu resiko juga sih, karena emang ini kan di jalan, di dekat jalan utama, di jalan Sudirman di Semarang, dan itu hitungannya jalan yang cukup ramai, jadi itu berisik banget. Kalau misalnya malam, ya tahu sendiri lah, ada orang-orang geber-geber motor atau yang banter-banteran dengan knalpot yang gak standar, itu bener-bener kedengeran banget sampai dalam kamar, karena emang aku biasanya ada. Itu pun aku udah di lantai 6 masih tetap kedengeran, jadi emang dia kurang kedap suara. Bahkan motor-motor atau mobil-mobil yang knalpotnya bukan knalpot bahan pabrik, itu yang knalpot yang sudah dimodif, itu bener-bener kedengeran banget, dan menurutku itu cukup berisik dan cukup kurang nyaman untuk buat istirahat di sini gitu. Oke, itu tadi reviewku dan segala hal dari The Azanats Hotel Airport Semarang. Menurutku apakah worth it dengan harga 486.000 dengan data seperti ini? Untuk saat ini mungkin cukup worth it, karena post breakfast dan ada kids-nya, dan hitungannya ditekan dengan airport. Plus tempat parkirnya itu adalah indoor atau mungkin tertutup, mungkin untuk beberapa orang atau sebagian orang yang nginap di sini indoor gitu. Karena dengan harga-harga segitu sekarang tuh susah banget mendapatkan hotel bintang 4 di bawah harga 500.000, dan itu bukan Grand Bazar ya, ini promo. Walaupun promo teman bukan Grand Bazar, itu susah banget mendapatkan hotel bintang 4 di bawah 500.000. Mungkin di tahun-tahun lalu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, sejak aku review Golden City dengan harga 300.000-an itu masih, kalau untuk harga 400.000 mungkin overpriced menurutku. Cuman untuk saat ini dengan harga 400.000-an di bawah 500.000 kita udah dapat breakfast yang cukup banyak, breakfast yang sangat bervariatif untuk makanannya, dan menurutku makanan juga enak. Itu cukup worth it sih, dan kalian bisa melihat pemandangan Semarang dekat dengan airport. Jadi buat kalian yang mungkin mau ada flight pagi, atau mungkin ada penerbangan pagi, atau mungkin cukup kayak buat istirahat terus melanjutkan perjalanan kemana, itu worth it menurutku. Jadi kalian mungkin bisa jadi untuk wajib beli. Oh ya, satu lagi, breakfastnya juga menurutku pemandangannya bagus, karena dia bener-bener di kanan sama depannya tuh full kaca, jadi kayak bisa breakfast sambil melihat traffic yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Semarang. Jadi menurutku worth it aja, tapi bukan worth it banget, tapi cukup worth it gitu ya. Oke, sekian dari aku, dan nantikan review hotelku selanjutnya. Sekian dari aku, see ya.